Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam renungan malam edisi 10 Agustus 2024, dan firman Tuhan hari ini akan kita pelajari bersama dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara lengkap, karena saya akan hanya membaca ayat yang kedua hingga yang keempat. Saya baca demikian. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema kita pada hari ini yaitu berhati-hatilah terhadap persepakatan gelap. Dalam kehidupan bangsa Israel yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Daud, di mana kita melihat bahwa kehidupan Raja Daud tidak selalu baik dan ada saja hal-hal yang dihadapinya, di mana dalam kehidupan berkeluarga dia boleh dikatakan kurang berhasil, sebab ada banyak masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak hasil pernikahannya dengan beberapa istrinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu anak dari istri yang boleh melahirkan keturunan bagi Raja Daud yang bernama Absalom merupakan anak kesayangan bagi Daud. Dan pada pasal sebelumnya kita mengetahui bagaimana Absalom telah melakukan hal-hal yang tidak baik, di mana dia boleh memiliki perasaan yang sangat buruk, yaitu menyimpan dendam. Dan dalam hal ini, kemarahan Absalom adalah karena Amnon, saudaranya sendiri, telah melakukan hal yang tidak baik terhadap adiknya Tamar. Dan hal ini dipendam sedemikian rupa yang menyebabkan Absalom memiliki pikiran yang sangat jahat dan buruk. Padahal semestinya hal ini boleh diselesaikan secara baik oleh baik Absalom dan Amnon dan juga Tamar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah perkara tersebut maka dikatakan bahwa Absalom melarikan diri karena dia telah membunuh Amnon, dan tentu sebagai raja semestinya Raja Daud memberlakukan hak yang adil, di mana dia memberlakukan hukum meskipun anaknya sendiri dia harus tetap diadili. Tetapi dalam hal ini karena Absalom melarikan diri selama 3 tahun, dia tidak masuk ke Yerusalem, dan itu membuat akhirnya kemarahan, kesedihan dari Raja Daud menjadi surut. Dan kemudian Absalom pun kembali. Tetapi perkara yang telah terjadi sebelumnya tidak membuat Absalom berubah. Dia tidak menyadari ada satu kesempatan untuk dia melakukan yang baik sebagai calon pemimpin pengganti ayahnya Daud. Dalam hal ini justru kita melihat bagaimana strategi politik dari Absalom menjatuhkan kedudukan ayahnya sebagai raja yang sah pada masa itu. Bapak Ibu, tentu hal ini adalah hal yang sangat mengerikan, di mana terjadi perebutan tahta
antara ayah dan anak. Raja Daud yang mengalami hal ini tidak menyadari bahwa Absalom anaknya telah melakukan persepakatan yang jahat. Dan dia dikatakan setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom. Jadi sebelum orang itu menghadap Raja Daud, Absalom telah mencegatnya di pintu gerbang. Dengan trik yang sangat baik dan tanpa disadari orang-orang, Absalom telah memikat hati mereka yang memiliki perkara-perkara. Dari satu sisi dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hakim dan raja yang baru untuk boleh memihak dan memberikan satu nasihat yang baik untuk setiap orang yang memiliki perkara. Dan satu hal lagi, dia memberikan input, masukan kepada orang tersebut untuk menjatuhkan keberadaan Raja Daud, yaitu ayahnya sendiri, untuk mereka mulai berpikir bahwa Raja Daud tidak pantas untuk menjadi raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini sangat menyedihkan bagi kita bila kita mengetahui perkara sedemikian rupa. Dan bisa dikatakan Absalom adalah seorang calon raja yang licik dan membuat segala perkara begitu baik untuk pandangan orang-orang. Dan orang-orang tidak menyadari. Itulah sebabnya hari ini dalam tema kita, berhati-hatilah terhadap persepakatan gelap. Di mana kita bisa mengetahui bahwa ada persepakatan gelap atau ada rencana jahat dari orang-orang di sekitar kita, teristimewa orang-orang yang berada di dalam kedudukan atau jabatan itu harus tetap dan selalu setia untuk memohon perlindungan, pengawasan, pemeliharaan Tuhan dalam kancah politik atau bahkan dalam pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan kondisi ini harus membuat kita lebih berhikmat. Sehingga ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita boleh memohon pada Tuhan, jangan lupa membawa segala perkara apapun ke hadapan Tuhan. Tidak soal apakah dia atau Bapak Ibu Saudara bekerja dalam pemerintahan atau swasta. Tetapi bisa saja ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Mereka membuat kesepakatan yang jahat untuk menjatuhkan kita. Tetapi Allah ada di dalam kehidupan setiap orang. Dia mengetahui apa yang terjadi dalam masa depan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berhati-hati dalam setiap hal karena kita tidak tahu apakah ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan biarlah kita boleh melakukan yang terbaik dalam hikmat Allah. Kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah boleh terus terjalin. Kita belajar untuk hidup mengandalkan Dia. Jangan melupakan Dia dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal yang hendak kita lakukan. Biarlah Tuhan menolong dan menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan, sebab kita tahu Dia mengatur segala sesuatu sangat baik untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Absalom. Itu semua tidak baik. Dan hindarkanlah kami dari pemikiran jahat, sehingga kami boleh memohon hikmat Allah, sehingga kami ketika melakukan segala pekerjaan kami, usaha kami, atau apapun yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sungguh hanya nama Tuhan yang boleh kami agungkan, kami tinggikan. Dan hanya suara Tuhanlah kiranya yang boleh menggiring kami untuk boleh melakukan yang terbaik. Kami percaya ada banyak perkara-perkara yang kami hadapi. Dan tidak semua hal sama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak semua ada dalam takaran yang sama. Karena itu bantulah, tolonglah kami Tuhan. Supaya kami beroleh hikmat. Dan dengan demikian kami boleh menjalankan kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus
Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami dalam pengasihan Tuhan. Terpujilah namamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.